Gue selalu penasaran sama hal baru, sampai suatu hari tuh gue ngalamin suatu kejadian yang bikin gue berhenti buat selalu penasaran. Jadi cerita itu temen gue namanya Benny ngajakin gue buat main PS di rusunnya dia. Katanya tuh dia mau nyobain game baru yang dia beli. Akhirnya setelah 1 tahun terakhir gue main PS nih, gue bisa ngerasain PS lagi. Gue janjian sama dia tuh setelah selesai kelas dari kampus, gue langsung OTW ke rusunnya dia. Sebenarnya tuh Benny ngajakin gue nginep biar lebih puas untuk ngabisin waktu main PS-nya. Tapi karena besok itu masih ada kelas, jadi tuh gue nginepnya di hari Jumat aja. Karena besok itu udah nggak ada kelas. Dia bilang kamarnya itu ada di lantai 4, nomor 407. Sampai di rusun gue langsung OTW ke kamarnya. Di perjalanan gue merhatiin sekitar, ternyata bangunannya tuh baru, kelihatan dari warna cat sama lorongnya yang kayak masih bau semen gitu. Pas gue udah sampai di depan kamarnya, ternyata Benny tuh lagi beli makanan di bawah. Jadi ya udah tuh gue tunggu sambil scroll webtoon, sambil dengerin musik. Kebetulan gue lagi pakai TWS juga. Di saat gue nunggu, gue kok ngerasa musik yang gue dengerin tuh nggak nyaman bunyinya. Kayak bassnya tuh gede banget, kedengeran banget suara duk-duknya gitu. Pas gue cilin juga kok gue ngerasa masih gede gitu suaranya. Gue lepas aja tuh TWS gue dan ternyata sumber suaranya tuh berasal dari persis di atas gua. Gua melongok ke atas penasaran ada apaan di atas sana. Sekitar 5 menitan suara berisik itu bunyi dan gak lama dari itu akhirnya gua ngeliat Benny dari ujung lorong. Di dalam kamar pun pas kita lagi main PS, itu gue sekali dua kali denger suara itu persis banget ada di atas kamarnya Benny. Karena gue penasaran, jadi gue tanya aja tuh ke Benny, "Ben, di atas lo ada apaan sih? Berisik banget anjir dari tadi." Kata Benny, "Oh, gue belum ngasih tahu lo ya. Jadi di rusun itu ada satu ruangan bekas bunuh diri gitu. Nah, itu ada di lantai 5 kamar 507. Pas banget di atas gua. Anjir, lu udah tahu cerita itu kenapa nggak cari ruangan lain aja?" Kata si Benny, "Gue awalnya nggak tahu apa-apa anjir, pas gue denger suara begini, gue ngeluh ke satpam di sini dan dikasih tahu tentang itu deh. Gue juga mau pindah sebenarnya, cuma rata-rata udah penuh jir di lantai bawah. Gue nggak mau lebih dari lantai 4 soalnya capek bolak-baliknya. Jujur gue penasaran sama ruangannya, gue pengen coba ke atas dan ngintip dari lubang pintu itu. Tapi tiba-tiba Benny tuh bilang gini ke gue tahu lo orangnya penasaran sama sesuatu, tapi dengerin gue, jangan sekali-kali kesana sebelum lo trauma." Apa sih sampai segitunya dilarang? Yang ada gue makin penasaran dong. Di hari Jumat malamnya, gue datang lagi nih ke rusunnya Benny, tapi sebelum itu gue mau naik ke lantai 5 dulu buat ngeliat ruangannya tuh kayak apa. Gue perhatiin satu-satu pintunya dan akhirnya gue nemu nih kamar nomor 507. Suasana tuh sama aja kayak kamar pada umumnya. Gue coba ngintip dari lubang pintu. Di situ gue ngeliat ada sosok wanita pakai gaun full putih kayak abis nikah gitulah, yang lagi duduk di kasur. Posisinya tuh lagi ngebelakangin gue. Gue langsung berdiri dan seketika gue parno ngeliat kanan kiri. Gue takut banget tiba-tiba ada di belakang gue. Gue tarik nafas lagi dan coba ngeliat lagi. Ternyata gue nggak ngeliat apa-apa kecuali warna putih yang nutupin lubangnya. Kenapa pakai segala dia ngalangin gue sih? Gue pikir tuh kayak semacam sarang laba-laba gitulah yang jatuh dari pintu. Karena pas gue kaget tuh gue nggak sengaja kejedot pintu itu. Gue langsung turun ke bawah ke kamarnya Benny dan di situ gue ceritain kalau gue habis dari ruangan itu. Pas bagian gue ngintip untuk yang terakhir kalinya, itu kehalangan sesuatu berwarna putih. Di situ Benny langsung ngeliatin gue dalam-dalam tuh. Katanya, "Seriusan lu ngeliat itu?" Gue jawab aja, "Iya Ben, emang kenapa? Lu tahu nggak?" Kata orang yang pernah ngeliat sosoknya secara langsung, dia tuh bilang katanya mata setan itu berwarna putih.